Hai guys, ketemu lagi di episode Device Talk. Di episode kali ini aku bakal sharing terkait dengan pengalamanku operasi 2 gigi bungsu menggunakan BPJS. So, bagi kalian yang penasaran, tonton videonya sampai akhir ya. Bagi yang nggak tahu gigi bungsu itu apa, aku jelasin dulu ya. Jadi gigi bungsu itu adalah gigi yang tumbuh ketika usia kita 20 tahunan gitu. Makanya dikatakan sebagai gigi bungsu karena dia itu tumbuhnya terakhiran gitu guys. Nah, biasanya si gigi bungsu ini akan tumbuh di belakangnya gigi geraham. Jadi yang paling ujung banget di situ gigi bungsu tumbuh guys. Kondisi orang beda-beda, ada yang memang tumbuh empat-empatnya, ada yang cuma tumbuh 1, 2, atau 3. Itu tergantung faktor genetik masing-masing, atau bahkan mungkin nggak tumbuh sama sekali gitu. Nah, kondisinya juga ada orang yang mungkin tumbuhnya sempurna, si gigi bungsu ini seperti gigi-gigi yang lainnya, atau ada juga yang bermasalah. Pada kasusku, aku itu tumbuh 2 gigi bungsu, di bagian kanan bawah sama di bagian kiri bawah. Karena kondisi rahangku kecil, makanya si gigi bungsu itu tumbuhnya miring gitu. Karena miring, makanya ketika makan, si makanan tuh suka masuk-masuk dan itu bikin gak nyaman di aku. Nah, pada kasusku, si gigi bungsu ini nggak bikin sakit, tapi bikin nyebelin. Karena setiap habis makan, pasti ada makanan yang masuk ke dalam gigi. Dan itu kan harus membuat aku mengorek-ngorek gigi aku ya guys. Jadi itu sangat annoying. Nah, maka dari itu, aku putuskan untuk memproses si gigi bungsu ini menggunakan BPJS. Dalam menggunakan BPJS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan BPJS kalian aktif. Yang kedua, kalian bisa datang ke Vaskes pertama. Informasi Vaskes pertama tertera di kartu BPJS kalian. Nah, pas di Vaskes pertama, pasti kalian akan dicek dulu nih sama dokter gigi terkait dengan kondisi gigi kalian. Biasanya, jika memang dari dokter merekomendasikan untuk operasi si gigi bungsunya, maka akan ada surat rujukan dari Vaskes pertama ke rumah sakit yang dituju. Tahap selanjutnya adalah lakukan ronsen panoramik secara mandiri. Sebenarnya bisa pakai BPJS, tapi ini akan lebih takes time kalau pakai BPJS. Dan harganya juga ronsen panoramik ini nggak terlalu mahal, kisaran 100-300 ribuan. Kenapa perlu si ronsen panoramik ini? Karena ini hasil ronsennya akan membantu dokter bedah mulut untuk melakukan tindakan terhadap gigi kalian gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan pendaftaran di rumah sakit yang menjadi rujukan. Tapi harap diperhatikan ya teman-teman, ada beberapa rumah sakit yang mengharuskan pendaftaran online sebelum kalian datang ke rumah sakit tersebut. Jadi kalian bisa googling di internet terkait dengan prosedur rumah sakit yang menjadi rujukan gitu. Nah, setelah daftar online, kemudian tadi ronsen panoramik, adanya surat rujukan, kalian bisa membawa BPJS kalian dan juga KTP dan datang ke rumah sakit yang dituju. Timeline operasi sampai selesai semua prosesnya itu, aku butuh 5 kali datang ke RSKGM yang dirujuk oleh Vaskes pertama. Jadi kedatangan yang pertama itu adalah untuk pengecekan kondisi gigiku oleh dokter bedah mulut. Sekaligus di situ juga aku membuat janji untuk operasi gigi bungsu kanan bawah gitu. Nah, kemudian kedatangan yang kedua itu adalah proses operasi si gigi bungsu kanan bawah. Kemudian kedatangan yang ketiga itu adalah untuk melepas jahitan gigi bungsu kanan bawah sekaligus membuat janji untuk proses operasi si gigi bungsu kiri bawah. Kemudian kedatangan yang keempat itu adalah untuk proses operasi si gigi bungsu kiri bawah. Dan kedatangan yang kelima itu adalah untuk melepas jahitan si gigi bungsu kiri bawah. Jadi dari tanggal 27 April 2021 sampai 3 Juni 2021 itu prosesnya baru selesai guys. Adapun proses untuk operasi gigi bungsu ini agak mirip seperti cabut gigi, cuman bedanya ada pembedahan dan juga setelahnya akan dijahit bekas cabut giginya itu gitu. Adapun proses untuk si operasinya sendiri cuma 45 menit, jadi sebentar. Hal yang perlu dipersiapkan itu adalah persiapan mental karena pas di hari H itu banyak alat-alat yang dimasukkan ke dalam gigi kita gitu, dan mata kita kan masih melek, jadi takutnya kalau nggak persiapan mental yang kuat kalian jadi shock gitu. Dan pastikan juga istirahat dan makan yang cukup sebelum hari operasi, dan bagi perempuan tidak dalam kondisi haid. Nah, selanjutnya aku mau jelasin terkait dengan kondisi pasca operasi. Jadi antara kondisi pasca operasi gigi bungsu kanan bawah dan juga pasca operasi gigi bungsu kiri bawah itu tuh beda
sensasinya gitu. Yang kiri dia itu lebih nyut-nyutan gitu, karena posisi gigi itu sangat menentukan bagaimana rasa sakit yang timbul olehnya gitu. Kebetulan kondisi gigi kiriku itu memang dia itu setara sama gusi si posisinya itu gitu. Jadi dia itu si akarnya lebih menyentuh ke tulang rahang, makanya kayaknya kata si dokternya pas lagi proses operasinya itu kebor si tulang rahangnya juga gitu. Jadi dia lebih bengkak, lebih lama si proses penyembuhannya dibandingkan dengan si gigi kanan gitu. Sensasi yang terasa setelah operasi pada hari pertama itu adalah kalian susah untuk menggerakkan mulut. Jadi kalau ngomong aja gini, ya gimana gitu guys. Kemudian pada hari pertama itu produksi air liur dan juga darah itu lumayan deras gitu. Dan itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan diludahin tapi telan aja gitu. Kemudian biasanya sampai hari ketiga itu waktu aku tuh sulit untuk makan nasi gitu. Dan setelahnya biasanya terjadi pembengkakan di area pasca operasi tersebut gitu. Dan pembengkakan tersebut tadi beda-beda penyembuhannya. Kalau tadi yang kiri itu sampai 1 minggu lebih dia masih bengkak. Kalau yang kanan dia itu cuma 5 hari udah ngempes gitu. Jadi pas pembukaan jahitan udah nggak bengkak gitu. Hal yang perlu kalian hindari selama 1 minggu pasca operasi itu adalah yang pertama, jangan makan yang panas-panas, jangan ngerokok, jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan yang alot-alot atau yang keras-keras, jangan menggunakan sedotan. Kemudian usahakan hindari olahraga yang membuat seluruh badan terguncang-guncang gitu. Dan pada hari pertama setelah operasi, kalian juga tidak dianjurkan untuk menyikat gigi kalian dan juga kumur-kumur yang keras gitu. Adapun setelahnya kalian bisa menyikat gigi kalian, tapi usahakan jangan sampai kena ke area yang masih ada jahitannya gitu. Selanjutnya, kalian juga sangat dianjurkan untuk minum yang dingin-dingin, kemudian juga mengompres area yang memang bengkak guys gitu, jadi supaya dia agak mendingan begitu. Gusi akan menutup seperti sedia kala butuh waktu sekitar 1-2 bulan. Jadi kondisi gusiku juga sekarang itu masih bolong gitu guys. Nah, jadi makanan suka masih masuk-masuk ke dalam gusi, tapi lebih mudah untuk ngeluarinnya karena udah nggak ada giginya. Dengan kumur-kumur yang keras, si makanan itu juga udah bisa keluar gitu. Adapun terkait dengan biaya, karena aku pakai BPJS, otomatis ini jadinya murah banget. Yang pertama, ronsen panoramik, karena aku ronsennya di lab swasta, harganya 260.000. Kemudian yang kedua, dokter menganjurkan aku untuk tetap kumur-kumur 1 minggu setelah lepas jahitan, pakai betadine obat kumur, harganya 34.000. Sama yang keempat itu, untuk ongkos PP 5 kali itu sekitar 200 ribuan. Jadi ya total hampir 500.000 gitu. Jadi terima kasih untuk BPJS Kesehatan yang sudah mengcover operasi gigiku, karena pakai BPJS Kesehatan, ya wajar-wajar lah ya, harus sabar menunggu. Oke guys, segitu aja videoku kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang sekarang mengalami keluhan-keluhan gigi, silahkan konsultasikan langsung ke dokter gigi dan datang ke vaskes pertama yang ada di BPJS kalian. Daripada nanti semakin bertambah parah kondisinya, lebih baik ditindaklanjuti semenjak dini gitu. Segitu aja sih video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menonton videoku, dan jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya ya guys. Dadah!